Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Tiara Wulandari dari kelas PGSDC. Saya akan mempresentasikan berupa jurnal refleksi mata kuliah. Nama mata kuliah yaitu Filosofi Pendidikan Indonesia. Review pengalaman belajar. Pengalaman belajar pada mata kuliah Filosofi Pendidikan Indonesia pada semester 1 yang saya pelajari yaitu topik 1 Perjalanan Pendidikan Nasional, topik 2 Dasar-dasar Pendidikan Ki Hajar Dewantara, topik 3 Identitas Manusia Indonesia, topik 4 Pancasila sebagai Fondasi Pendidikan Indonesia, dan topik 5 Telah Praktik Baik Pendidikan yang Memerdekakan. Saya memilih topik 5 untuk direfleksikan, yaitu tentang telaah praktik baik pendidikan yang memerdekakan, yang membahas mengenai pendidikan yang memerdekakan peserta didik, di mana pada topik tersebut, pada eksplorasi konsep terdapat video pendidikan yang merdeka yang memberikan gambaran bagi saya secara langsung mengenai bentuk pendidikan yang merdeka yang terdapat pada lingkungan sekitar. Proses pendidikan tersebut memberikan gambaran secara langsung serta mendeskripsikan keterlibatan siswa dalam perwujudan dari pendidikan yang merdeka. Refleksi pengalaman belajar yang dipilih. Topik tersebut sangat penting untuk dipelajari karena sebagai pendidik perlu menerapkan pendidikan yang merdeka serta berorientasi pada peserta didik. Hal tersebut dideskripsikan mengenai implementasi kurikulum merdeka dalam upaya mewujudkan pendidikan yang berpihak dan memerdekakan peserta didik. Rumusan ini sangat mengacu pada pemikiran Ki Hajar Dewantara, Pancasila sebagai entitas dan identitas bangsa Indonesia, dan perwujudan profil belajar Pancasila pada pendidikan yang berpihak pada peserta didik dalam pendidikan abad ke-21. Saya mempelajari setiap topik pada mata kuliah Filosofi Pendidikan Indonesia, tepatnya pada topik 5 telah praktik baik pendidikan yang memerdekakan melalui alur merdeka, yaitu dimulai pada mulai dari diri, yaitu saya mulai menuliskan sebuah refleksi dengan menjawab 3 pertanyaan pemantik. Eksplorasi konsep, tersedia video pendidikan yang memerdekakan yang diterapkan sekolah-sekolah khusus seperti Sanggar Anak Pakar, Sekolah Kembang, Sekolah Erudio, dan SDN 10 Bongan. Ruang kolaborasi untuk saling bekerja sama dan berkolaborasi yang memberikan kesempatan bagi saya untuk mengeksplorasi pendidikan yang berpihak dan memerdekakan peserta didik. Demonstrasi kontekstual untuk memberikan pemahaman tentang pendidikan yang berpihak peserta didik dan memerdekakan peserta didik dalam pendidikan abad ke-21 dalam bentuk video. Elaborasi pemahaman, saya berlatih memberikan perspektif reflektif kritis berdasarkan pemahaman dan internalisasi tentang pendidikan yang berpihak pada peserta didik dan memerdekakan peserta didik dalam pendidikan abad ke-21 dalam ruang diskusi. Koneksi antar materi, saya membuat suatu kesimpulan dan pesan kunci dengan mengkaitkan pemahaman dari topik 5 dengan topik 1, 2, 3, dan 4 yang memiliki keterkaitan dengan topik sebelumnya, yaitu pendidikan yang berlandaskan profil belajar Pancasila sebagai bentuk dari Merdeka Belajar. Kemudian pada aksi nyata, saya membuat suatu proyek perubahan atau change proyek tentang pendidikan yang berpihak pada peserta didik dan memerdekakan peserta didik dalam pendidikan abad ke-21 di sekolah mitra PPL. Strategi yang diimplementasikan dalam mempelajari topik-topik tersebut adalah saling berkolaborasi dengan teman sejawat mengenai pentingnya pendidikan yang merdeka, di mana dalam hal tersebut akan terjadi pertukaran pikiran dalam mempelajari topik, mengamati eksplorasi konsep yang disajikan, serta membaca kajian teoritis berkaitan pendidikan yang merdeka dengan rumusan Ki Hajar Dewantara dan Pancasila. Selain itu, dengan mendemonstrasikan hasil pemerolehan pengetahuan berupa pengvisualisasian mengenai pendidikan yang merdeka dan berpihak pada peserta didik. Selanjutnya, yaitu merumuskan proyek perubahan di bagian aksi nyata untuk menerapkan segala pemahaman yang telah diperoleh mengenai pendidikan yang berpihak dan memerdekakan peserta didik. Selain itu, saya juga mencari berbagai sumber belajar yang bisa saya dapatkan baik dalam bentuk artikel, buku, jurnal, dan diskusi dengan sebagai penunjang proses belajar. Analisis artefak pembelajaran. Artefak pembelajaran pada topik 5 telah praktik baik pendidikan yang memerdekakan yang mendukung hasil refleksi pengalaman belajar saya, yaitu berupa demonstrasi kontekstual, koneksi antar materi, dan aksi nyata. Berikut adalah link artefak pembelajarannya. Demonstrasi kontekstual merupakan media visual dalam bentuk video pendek untuk menjelaskan hasil rumusan tentang pendidikan yang berpihak pada peserta didik dan memerdekakan peserta didik dalam pendidikan abad ke-21 yang saya publikasikan di sosial media YouTube. Pada hasil demonstrasi kontekstual tersebut, saya menyajikan informasi contoh pendidikan yang merdeka, yaitu sekolah kembang, erudio, kemudian ada SDN 10 Bongan, dan Sanggar Anak Pakar. Dari hasil demonstrasi kontekstual tersebut, saya memperoleh banyak informasi tentang indikator pelaksanaan pembelajaran yang merdeka.
Koneksi antar materi yaitu membuat keterkaitan topik 5 dengan topik 1, 2, 3, dan 4 dan menilai sejauh mana keterkaitan dan pemahaman mengenai topik-topik yang sudah dipelajari. Aksi nyata yaitu membuat suatu proyek perubahan atau change project tentang pendidikan yang berpihak pada peserta didik dan memetikan peserta didik dalam pendidikan abad ke-21 dengan sekolah mitra mahasiswa. Proyek perubahan ini dapat dilakukan berdasarkan case based atau project based. Pada proyek perubahan ini saya menerapkan pembelajaran yang merdeka dengan belajar sambil bermain menggunakan teknologi abad ke-21 yang berguna bagi peserta didik untuk mengeksplor pengetahuannya serta memberikan kebebasan belajar bekerja sama dan memberikan pembelajaran yang bermakna. Berikut adalah artefak pembelajaran dari filosofi pendidikan Indonesia di mana terdapat aksi nyata, demonstrasi kontekstual, dan juga koneksi antar materi. Saya akan menunjukkan salah satu artefak pembelajaran saya yaitu berupa demonstrasi kontekstual topik 5 filosofi pendidikan Indonesia di mana saya membuat video pendek tentang sekolah yang memerdekakan peserta didiknya yang saya publikasikan di channel YouTube saya. Nanti kontekstual topik 5 filosofi pendidikan Indonesia ini yaitu tentang penerapan contoh pendidikan yang memerdekakan seperti yang pertama ada sekolah kembang, kemudian ada sekolah Erudio, kemudian ada SDN 10 Bongan, dan yang terakhir ada Sanggar Anak Akar. Kemudian ada pembelajaran bermakna atau good practice, yaitu berdasarkan topik 5 telah praktik baik pendidikan yang memerdekakan untuk mengimplementasi pendidikan yang merdeka sebagai seorang guru. Esensi dari pendidikan yang merdeka merupakan wujud dari merdeka belajar yang mengacu pada pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pancasila sebagai entitas dan identitas bangsa Indonesia dan perwujudan profil belajar Pancasila pada pendidikan yang berpihak pada peserta didik dalam pendidikan abad ke-21. Penerapan tersebut telah saya implementasikan dengan menerapkan pembelajaran merdeka yang melibatkan teknologi baru sebagai wujud pendidikan abad ke-21. Penggunaan teknologi mendukung adanya pengenalan peserta didik dengan perkembangan media pembelajaran yang menciptakan pembelajaran yang bermakna. Hal tersebut membawa perubahan pada iklim belajar yang aman, nyaman, dan menyenangkan. Itulah hasil dari jurnal refleksi mata kuliah Filosofi Pendidikan Indonesia. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.